Hai anak-anak Indonesia, salam geografi dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bernadette Mite, guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 ND, akan menjelaskan materi pembelajaran KD 3.2 tentang dasar-dasar pemetaan yang meliputi 1. Komponen-komponen peta, 2. Jenis-jenis peta dan fungsi peta. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Perhatikan peta berikut ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat peta tersebut? Komponen-komponen apa sajakah yang ada pada peta tersebut? Nah, dengan memperhatikan peta tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi di atas bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu sesuai kenampakannya dari atas. Pada sebuah peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami komponen-komponen peta. Sebuah peta terdiri dari beberapa komponen penyusunnya, yang meliputi 1. Judul peta, 2. Garis astronomis, 3. Legenda dan simbol peta, 4. Inset peta, 5. Skala peta, 6. Orientasi, 7. Sumber data dan tahun pembuatan, dan yang ke-8 lettering dan warna peta. Mari kita bahas satu persatu mengenai komponen-komponen peta tersebut. Yang pertama, judul peta. Judul peta menggambarkan isi dan tipe daripada peta tersebut. Karena itu, judul peta merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Contoh, peta administrasi Kabupaten ND. 2. Garis astronomi atau koordinat. Berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. 3. Legenda dan simbol peta. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di atas permukaan bumi. Ada 3 jenis simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. 2. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. 3. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu. Komponen yang keempat, inset peta. Inset peta menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misalnya, Pulau Flores sebagai peta utama, maka untuk melihat posisi pulau-pulau lainnya dibuat peta Indonesia sebagai insetnya. 5. Skala peta. Skala peta dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di atas permukaan bumi. Contoh, sebuah peta berskala 1:500.000, artinya tiap 1 cm pada peta
mewakili 500.000 cm atau 5 km jarak sebenarnya. 6. Orientasi. Orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara. 7. Sumber data dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. 8. Lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk hurufnya meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Yang berikut warna peta. Warna peta lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Sebagai contoh, warna coklat menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi. Warna biru menggambarkan kenampakan wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Warna hijau menggambarkan kenampakan vegetasi berupa hutan dan perkebunan. Warna merah dan hitam menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia seperti jalan kota, pemukiman, batas wilayah, pelabuhan. Yang berikut kita masuk pada jenis peta dan fungsi dari peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan atas 5 macam. Yang pertama, peta skala kadaster berskala 1:100 sampai dengan 1:5000 digunakan untuk membuat peta dalam bentuk sertifikat tanah. 2. Peta berskala besar, skalanya 1:5000 sampai dengan 1:250.000 digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. 3. Peta skala sedang, skalanya 1:250.000 sampai dengan 1:500.000 digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. 4. Peta skala kecil berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. Yang kelima, peta skala geografis berskala lebih besar dari 1:1 juta. Biasanya peta skala ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara ataupun benua. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isinya. 1. Peta umum atau peta ikhtisar. Peta umum ini adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah seperti sungai, danau, ataupun jalan. Peta umum ini dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi atau relief muka bumi. Yang kedua, peta koreografis. Peta koreografis adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian kenampakan permukaan bumi. Yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu saja. Contoh, peta kepadatan penduduk, peta transportasi, peta tanah, peta curah hujan, peta iklim, dan sebagainya. Yang ketiga, pengklasifikasian yang ketiga adalah jenis peta berdasarkan sumber datanya. Ada 2 macam peta. Yang pertama, peta induk. Peta induk adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan.
Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi, sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta dasar. Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya. 2. Peta turunan. Peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Peta turunan ini tidak bisa digunakan sebagai peta dasar. Nah, anak-anak, kira-kira apa fungsi dan tujuan dari pembuatan peta? Fungsi dan tujuan dari pembuatan peta antara lain: 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di atas permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. 3. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung. 4. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. 5. Mengomunikasikan informasi ke ruangan. 6. Menyimpan informasi ke ruangan. 7. Membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Dan yang ke-8, membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita sekalian.